Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Ika Dwi Karnioputri dari Otorita. Sekarang kita akan membahas secara singkat tentang gelombang dan fenomena yang ada di sekitar yang berkaitan dengan gelombang. Pernahkah kalian merasakan getaran? Misalnya saat mengetik buka atau saat berbicara, dan bisa juga saat menggunakan bot. Atau pernahkah kamu melihat ombak di pantai atau di laut? Nah, itu tadi adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan dalam proses perambatannya, gelombang membawa energi melalui suatu medium atau perantara. Medium tersebut dapat berupa zat padat, cair, maupun gas. Beberapa besaran yang berhubungan dengan gelombang antara lain timpangan, amplitudo, frekuensi, periode, dan fase. Getaran sendiri adalah gerakan bolak-balik dari satu titik ke titik yang lain secara teratur. Berdasarkan arah getar atau arah lambatnya, gelombang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah lambatnya tegak lurus terhadap arah getaran partikel mediumnya. Contohnya cahaya, gelombang pada sinar gitar, kayak air permukaan, dan gelombang es dari gempa bumi. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah lambatnya sejalan dengan arah getaran partikel medium. Contohnya gelombang suara, gelombang seismik, gelombang ultrasonik, dan getaran pada pegas atau fluensi. Dilihat dari mediumnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik membutuhkan medium sebagai perantara untuk merambat. Contohnya bumi, gelombang air ya, dan gelombang seismik, mana bumi ini memiliki medium rambat berupa udara, dan gelombang air memiliki medium rambat berupa zat cair, dan gelombang seismik atau di gempa bumi ini memiliki medium rambat berupa zat padat. Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa memerlukan medium, contohnya gelombang radio, gelombang makro, gelombang mikro, gelombang inframerah, sinar ultraviolet atau sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Nah, apa yang bisa diamati dari video tersebut? Video tersebut menampilkan seorang yang sedang memetik senar gitar. Saat senar gitar dipetik, senar bergetar dan menimbulkan gelombang yang merambat panjang senar. Karena kedua ujung-ujung senar terikat, gelombang memantul bolak-balik dan membentuk gelombang stasioner. Seperti gambar yang ada di proyeksi di bawah. Getaran senar lalu menggetarkan udara di sekitarnya sehingga terbentuk gelombang bunyi yang merambat ke telinga pendengar. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya tergolong dalam gelombang transversal, di mana getaran senar gitar pada partikel senarnya bergerak ke atas bawah atau kanan kiri, atau bisa juga dalam artian tegak lurus, sementara energi gelombang merambat sepanjang lem. Nah, gelombang bunyi ini di udara yang dihasilkan oleh getaran senar dan badan gitar membentuk gelombang longitudinal, di mana molekul udara mengalami pertemuan dan renggangan saat perambatan menuju terminal. Berdasarkan medium rambatnya, dari contoh bermain gitar ini tergolong dalam gelombang mekanik, di mana getaran merambat melalui medium padat, yaitu senar, atau termasuk dalam gelombang mekanik transversal, dan getaran merambat melalui medium gas atau udara.
Nah, selanjutnya ada contoh di video kedua, yaitu ombak di permukaan atau di pinggir pantai. Apa yang bisa diamati dari video tersebut? Video tersebut menampilkan ombak di pantai yang terbentuk ketika angin menyentuh permukaan laut sehingga timbul yang kecil yang kemudian menjadi gelombang. Gelombang ini merambat ke arah pantai dengan partikel udara yang hanya bergerak melingkar tapi tidak ikut berpindah. Saat mendekati perairan yang dangkal, laju gelombangnya melambat sehingga panjangnya memendek, sementara tinggi gelombangnya meningkat hingga akhirnya pecah di tepi pantai. Berdasarkan arah rambai dan arah getarnya, ombak laut ini bukan murni transversal ataupun longitudinal. Partikel udara di sekitar permukaan bergerak dalam lintasan melingkar atau elips, sehingga memiliki komponen vertikal dan horizontal. Karena itulah ombak di pantai ini sering disebut gelombang permukaan dengan gerakan orbital. Berdasarkan medium merambatnya, ombak di pantai ini tergolong dalam gelombang mekanik, di mana di pantai semua gelombang laut termasuk ombak permukaan, gelombang internal, dan tsunami termasuk dalam gelombang mekanik karena merambat melalui medium udara. Itu tadi penjelasan singkat mengenai gelombang dan fenomena yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan gelombang. Semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.